Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Teori Zat Padat Element 1 akan mempresentasikan dengan tema Solid State Electronics Optics. Untuk judul dan kelompok dan nama kelompok bisa dilihat di layar. Next. Wearable elektronik seperti smart glasses, fitness tracker, dan illuminated hardware sedang mengalami pertumbuhan pesat dengan meningkatnya permintaan. Meskipun demikian, sumber daya yang sudah ada seperti baterai isi ulang dan superkapasitor seringkali ukurannya terlalu besar dan kaku sehingga tidak memenuhi kebutuhan fleksibilitas mekanisnya. Hal tersebut mendorong pengembangan perangkat energi yang dapat dipakai dengan kinerja yang tinggi. Superkapasitor hibrida berbentuk serat ion seng atau ZHS menjanjikan keunggulan integrasi antara superkapasitor dan baterai isi ulang, dan keamanan tinggi dan ketersediaan material yang melimpah. Hal tersebut menunjukkan potensinya yang luas dalam aplikasi wearable elektronik. Meskipun sebelumnya telah dilakukan penelitian, namun masih dalam tahap awal dan sebagian besar perangkat masih mengalami kendala sifat elektrokimia dan mekanik yang belum memuaskan. ZHS berbentuk serat yang memiliki anoda seng dan katoda karbon, menyimpan energi melalui pengendapan seng dan adsorpsi ion. Struktur ZHS yang berbentuk koaksial mempengaruhi kinerjanya dengan keunggulan jalur ion yang lebih pendek dan luas antarmuka. Grafen dan emasianti memiliki keunggulan dalam penyimpanan energi elektrokimia karena luas permukaan, konduktivitas listrik, stabilitas kimia, dan fleksibilitas mekanik yang baik, sehingga integrasi antara keduanya dapat meningkatkan properti fisikokimia dari ZHS. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan superkapasitor ZHS solid state berbentuk koaksial yang mirip dengan Schwarzschild, serta meneliti struktur kinerja dan potensinya dalam aplikasi wearable elektronik. Metodologi next. Metode ini menggunakan self assembly. Yang pertama ialah graphene oxide diencerkan dari 6 mg per mililiter menjadi 3 mg per mililiter dengan menambahkan larutan HCl 5 milimolar sebanyak 4 mili. Lalu penambahan multi-walled carbon nanotubes dengan perbandingan itu graphene oxide berbanding emisi NTS yaitu 6 banding 1, 3 banding 1, dan 2 banding 1. Setelah itu disonikasi selama 30 menit. Kemudian zinc dengan diameter 0,3 mm dan 1,0 mm direndam dalam campuran graphene oxide dan emisi NTS selama 1 hingga 4 jam. Lalu tabung hibrida yang terbentuk dipisahkan dari kawat seng melalui proses ETSA menggunakan larutan HCl 0,1 molar selama 10 jam. Produk yang dihasilkan kemudian dibersihkan dengan menggunakan etanol dan air diionisasi. Lalu produk dikeringkan dengan metode freeze drying pada suhu minus 56 derajat Celcius. Tujuannya di freeze drying adalah untuk menguapkan air dengan sublimasi. Lalu produk yang sudah jadi diberi nama sesuai dengan dosis dan waktu perendaman. Next. Lalu untuk proses pembuatan zincnya itu menggunakan metode elektrodeposit. Yang pertama ialah larutan elektrolit yang terdiri dari 12,5 gram ZnSO4, 12,5 gram Na2SO4, dan 2 gram H3BO3, serta 100 gram air diionisasi. Lalu proses elektrodeposit dilakukan selama 10, 15, dan 20 menit. Lalu produk yang dihasilkan itu eh, di, di ini apa dinamakan sesuai dengan lama waktunya serta konsentrasinya. Next. Oke, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah sintesis elektroda dan perakitan perangkat. Jadi, di sini tuh kita menggunakan GO-MBCNT dispersi, nanti dia akan dicampurkan dengan thick ZN wire untuk katodanya dan juga thin ZN wire untuk anodanya. Nah, jadi nanti ini ada reduksi dari Zn2+ menjadi Zn dan juga reduksi dari GO menjadi grafen. Nah, karena potensi reduksi dari Zn itu yang lebih rendah sehingga Zn mampu teroksidasi menjadi Zn2+ yang bisa menarik GO dan MbCNT. Nanti elektron dari Zn itu akan ditransfer ke GO dan GO-nya akan tereduksi. Hal ini akan menyebabkan self-assembly graphene MbCNT pada permukaan Zn. Nah, nanti Zn-nya itu akan diangkat dengan menggunakan HCl. Pada anoda nanti akan dilakukan elektrodeposisi menggunakan Zn dan akan menghasilkan Zn at GMHT. Lalu anodanya akan dimasukkan ke katoda dengan menggunakan gelatin ZnSO4 dengan didapatkan jari-jari yang 0,87 mm dan panjangnya 2 cm. Next.
Selanjutnya ada electrochemical analysis pada katoda. Terlihat pada yang grafik A, itu kurvanya berbentuk persegi panjang memanjang dengan penuh redox reversible. Dia menunjukkan bahwa mekanisme penyimpanan energi gabungan baterai dan superkapasitor. Dan juga terlihat pada grafik kalau yang warna biru itu terlihat paling besar di antara yang lain. Ini berarti kalau GMHT 1082ZN itu memiliki perilaku elektrokimia yang paling unggul. Dan pada grafik B terlihat kalau lama waktunya juga pada GMHT yang paling lama di sana. Pada grafik C, grafik EIS, itu juga terlihat kalau misalnya dia itu memiliki ESR 25,6 ohm, tetapi resistansi transfer muatan GMHT 10X2ZN terlihat lebih kecil dari GT10ZN yang mungkin menghasilkan dari peningkatan konduktivitas listrik yang disebabkan oleh efisiensi. Jadi dapat disimpulkan bahwa katoda GMHT 1082 itu lebih unggul dari yang lain, sehingga katoda inilah yang akan dipilih. Next. Selanjutnya ada capacitive properties, dia pada katoda yang pertama, pada gambar yang A, itu grafik CV berbentuk kuasi persegi panjang yang bertahan dengan baik bahkan pada 50 MV per S, yang menunjukkan bahwa perangkat memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Pada grafik B terlihat kalau grafiknya itu berbentuk segitiga hampir simetris, hal ini menunjukkan bahwa perangkat memiliki efisiensi Coulombic yang luar biasa. Dan pada grafik C terlihat kalau karena density-nya meningkat, maka kapasitansi linearnya akan ikut menurun. Dan pada grafik D terlihat kalau misalnya GMHT 1082ZN itu mampu mempertahankan 90,6% kapasitansi awalnya setelah dia mengalami 5.000 siklus. Next. Selanjutnya ada capacitive properties pada anodanya. Pada grafik A, itu terlihat kalau yang GMHT 1082 ZN at GMHT 0382 berbentuk persegi panjang memanjang, mirip dengan yang sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyimpanan energinya tuh dia tuh sama. Dilihat juga kalau misalnya kurva dari CV ini tuh itu dia paling besar, jadi dia tuh mampu memberikan kapasitas yang lebih tinggi. Juga waktu pemakaian dari perangkat ini juga dia paling lama, yaitu 677,5 detik, dan juga kapasitansi linearnya juga 456,4 mF per centimeter, dan juga perangkat ini memiliki ESR dan muatannya lebih kecil dibandingkan dari yang GMHT sebelumnya. Next. Selanjutnya adalah sifat elektrokimia dan mekanik dari perangkat yang dioptimalkan. Pada grafik perangkat ini terlihat kalau berbentuk kuasi persegi panjang yang menunjukkan bahwa kinerja penyimpanan energi yang menarik, kemampuan yang tinggi, serta kemampuan transportasi muatan yang cepat. Sedangkan pada grafik B terlihat kalau misalnya grafiknya berbentuk segitiga sama seperti sebelumnya, itu berarti memiliki efisiensi Coulombic yang luar biasa. Dan pada grafik C, perangkat ini memberikan kepadatan energi maksimum yaitu 167,3 mikroWh per centimeter, dan juga kepadatan daya yang sangat baik yaitu pada 5988,1 mikroW per centimeter. Dan juga pada grafik D terlihat kalau misalnya dia kapasitasnya itu setinggi 84,6% selama 5.000 siklus, maka dapat disimpulkan bahwa perangkat ini memiliki stabilitas struktural yang menarik dan reversibilitas charge-discharge yang layak. Next. Selanjutnya ada studi fleksibilitas pada grafik A dan B, itu pada derajat lentur 0 sampai 150 derajat, kurva CV tidak berubah dengan jelas dan bentuknya masih terjaga dengan baik. Dan pada grafik C, kapasitansi spesifik dari ZHS ini tetap stabil dan kisaran 100 sampai 83%. Dan pada grafik yang D sampai F, itu kurva CV dan GCD hampir tidak berubah setelah 200 kali lentur pada 90 derajat. Dalam hal ini, retensi kapasitansinya setinggi 90,2%. Next. Oke, kesimpulannya pada artikel ini peneliti berhasil memfabrikasi Schwarzschild-like ZHS solid state berbentuk serat koaksial dengan katoda GMHT dan anodanya grafen emisienti yang termodifikasi zinc. Struktur ini secara signifikan meningkatkan difusi elektrolit dan transfer elektron dan pada saat yang bersamaan berhasil mencapai pengurangan massa sebesar 84,1%. Kemudian GMHT 1082 ini memiliki kapasitansi spesifik panjang yang luar biasa dan kepadatan energi yang besar melampaui perangkat yang sudah ada sehingga sangat berpotensi dalam diaplikasikan dalam wearable elektronik. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.